Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darbi ya ahlal batin ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat salam kehariban Nabi yang mulia kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati ketua dan pengurus Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, yang teristimewa ibu-ibu semua anggota majelis yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, walaupun ini baru bagi saya perdana ya, sedangkan majelis ta'lim ini sudah beberapa tahun ya. Alhamdulillah. Sempat tadi saya sampaikan bahwa insyaallah ke depan saya menyiapkan waktu 2 minggu sekali untuk membina. Artinya bahasa orang, di luar diajar, di dalam dibiarkan. Yang salah itu bukan ibu-ibu, saya yang salah. Nah, untuk memperbaiki kesalahan, mari kita mulai hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, materi kita hari ini berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Apa itu? Gampang mengucapkan sumpah. Mau pinjam doi pakai sumpah. Mau kasih pulang pakai sumpah. Demi Allah kasihan kita belum ada doi. Betul tidak? Kalau mau pinjam, demi Allah kasihan minggu depan kita ganti. Ada begitu? Tidak usah bilang banyak, yang penting ada. Ada lagi begini. Insya Allah. Sudah kok insya Allah kita mau hadir. Ada begitu? Sudah tunggu je insya Allah nanti kalau ini kita datang. Jadi paham? Ini kebiasaan kita hari-hari. Tapi seandainya ibu-ibu tahu bagaimana Allah melihat kebiasaan itu, maka ibu-ibu tidak akan berani lagi untuk menggampang-gampangkan ucapan-ucapan itu. Supaya kita paham, kita mengerti, kita belajar di majlis ta'lim. Oh, ternyata jadi seorang muslimah dan muslim itu dia mesti perhatikan agamanya. Karena begini ibu, kita tidak akan pernah mati dengan kebiasaan kita, tapi kita akan dimatikan oleh Allah dengan agama yang kita imani. Sekarang bagaimana seandainya bila kita mati kelak nanti, ya, kemudian tidak ada iman yang dilihat oleh agama di dalam hati kita? Apa kita tidak sial? Apa kita tidak merugi? Betul tidak, Bu? Kedua, belum pernah ada sejarah kalau ada orang mau mati, orang Islam mau mati, napas tinggal satu-satu, dia suruh panggil pejabat. Coba tanya, Mak, mau panggil pas apa? Panggil Pak Imam. Betul tidak? Oh, Pak Imamnya ada di masjid, panggil aja pegawai syara. Betul? Sekarang saya mau tanya, mana yang emergensi? Pada waktu kita kesulitan atau pada waktu kita sakarat? Ya,
Pada waktu kita sakarat, tidak ada pertolongan siapa-siapa di situ. Tapi kenapa ibu-ibu dan orang-orang lain yang akan wafat yakin bahwa pegawai syara, imam, para ustadz bisa memberikan suatu harapan? Dari mana? Dari mana? Karena ibu-ibu dan kita semua tahu bahwa yang selalu di masjid pegawai syara dan imam. Betul tidak? Yang rajin urus masjid dan agama pegawai syara dan imam. Sedangkan orang urus nota, urus tagihan, urus jualan. Itu yang menyebabkan kita melihat agama itu hidup di tangannya para imam dan para pegawai syar'i. Seakan-akan agama tidak hidup di tangan kita. Mana buktinya? Itu tadi, kalau Sosaki Barat, panggil kemari Pak Imam. Biar cuma dia mau bikin air pak kita. Padahal sudah di rumah sakit itu. Dokter operasi, kasih obat, asitoh. Tetap dia bilang tidak. Biar cuma Pak Imam, pegawai syara mau bacakan doa pak kita. Kenapa kita begitu yakin? Karena kita pada saat itu melihat agama hanya hidup di tangan mereka. Dan seakan-akan tidak lagi hidup di tangan kita. Ternyata betul. Setelah sudah 2 minggu, mau mati tidak bisa, mau sembuh sudah tidak jelas. Oke. Bolak-balik kanan, bolak-balik kiri. Anak sudah peluk, sudah kasih tenang, tetap dia gelisah. Berhari-hari siang dan malam. Nanti ketika panggil imam, panggil pegawai syara, tolong bacakan doa. Imam bacakan doa, hanya doa-doa yang hari-hari ke siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi. Ternyata mampu mendatangkan ketenangan di hatinya. Tidak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhir. Bayangkan ibu, suatu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Coba, kalau sebentar sakarat, tanya yang punya pas apa? Gubernur. Kalau mau panggil belum tentu gubernur mau datang. Betul tidak? Yang paling gampang mau datang itu kepala lingkungan. Tapi kalau orang mau mati, tidak pernah dia bilang, pengen kemarin kepala lingkungan. Betul tidak? Minta maaf ya, saya tidak menyinggung ini. Betul tidak? Nah, inilah majlis taklim. Kita belajar bukan untuk pintar. Sekali lagi, bermajlis taklim kita belajar agama bukan untuk pintar. Kalau pintar, banyak orang pintar, tapi belum tentu sepintar itu amalannya. Terus untuk apa kita belajar, Ustadz? Kita belajar untuk kita tahu apa yang akan kita buat menurut agama. Betul tidak? Kalau cuma untuk pintar, sekolah, baca buku, cukup. Cukup. Kita jadi pintar. Tapi apa yang kita tahu kita bikin. Kan begitu pertanyaannya. Bisa dipahami nih Bu? Nah, kita bermajlis taklim, artinya kita duduk bersama di masjid atau dimanapun kita sepakati, kita saling tatap menatap, akan ketahuan. Oh, ibu ini sudah 2 kali pertemuan tidak hadir. Pasti akan ada kepedulian. Yang lain bertanya, mana ibu A? Kenapa sudah 2 kali pertemuan? Yang lain yang tahu kasih tahu, ada kurang sehat kasihan. Informasi itu didapat melalui pertemuan. Maka ibu-ibu atas permintaan ketua, ayo orang pergi silaturahim, lihat dia ada sakit apa di rumah. Betul tidak? Jadi silaturahim itu membawa rezeki. Silaturahim itu memperpanjang umur. Coba ibu-ibu kalau sakit, ini yang minta sakit. Punya ada orang lia-lia, lebih sakitnya enggak? So, lebih sakit. Tapi karena kalau ada di majelis, rajin di majelis, ada namanya kepedulian. Oh, kasihan ibu ini tidak hadir-hadir, rupanya dia ada sakit. Ada lagi yang bilang nyanda. Dia ada setengah mati. Setengah mati dari apa? Tukang kredit semuanya naik turun di rumah. Ini cuma contoh. Cuma contoh, yang ada di sini.
Ketua bilang, oh kasihan tukang kredit datang pada dia. Sudah mati orang pergi silaturahim pada dia. Berapa so ibu ambilan? Akhirnya sepakat anggota. Ibu ini baik-baik kasihan. Cuma sudah salah buat pinjam. Pinjaman online. Sudah orang bantu pakai uang kas. Pakailah uang kas. Setelah pakai uang kas, yang lain mulai belajar buat pinjam. Karena ada uang kas. Begitu. Oh tidak begitu. Ya, silaturahim memperpanjang umur dan menambah rezeki. Itu yang Nabi bilang. Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya, fal yasil rahim, maka sambung silaturahim. Itu contoh tadi. Coba biar orang banyak doi. Ini banyak doi. Kau susaki, nyari yang lia-lia. Birman muka belakang nyari mau pilih ya. Kira-kira orang bagaimana orang berperasaan? Siapa nyari yang pilih ya? Dia ini pejahat, mulai dari mulut sampai biji mata jahat dia ini. Maksudnya biji mata bagaimana? Dia kok harga orang begini. Apalagi kalau tuh orang suka pakai yang bagus, justru harga miring begini. Kalau dia pemulu lebih jahat lagi. Cuma kredit. Nah itu. Hal-hal seperti ini di majelis taklim kita belajar untuk bagaimana kita punya akhlak, bagaimana kita punya tingkah laku, sampai-sampai terkenal di mana-mana. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah, masya Allah. Mulai dari seragam sampai mereka punya cara luar biasa. Kan bangga. Senang toh. Ibu-ibu uswatun hasanah, la ilaha illallah, hanya Allah yang tahu sampai perbuatan. Kira-kira bagaimana ibu perasaan? Gulung tangan, siapa sudah bilang itu? Malah terampi ajar pada dia. Begitu toh? Apa silaturahim majelis taklim harus begitu? Kan tidak. Jadi sekali lagi saya katakan, kita belajar bukan untuk pintar, tapi kita belajar di majelis taklim untuk tahu apa yang akan kita amalkan. Oh, saya punya sembahyang ini so bagus, tapi setelah saya belajar di majelis taklim, ketahuan ternyata belum sempurna salatnya. Oh, saya punya zakat, saya punya sedekah ini sudah bagus. Ternyata setelah belajar di majelis taklim ketahuan ternyata belum sempurna zakat dan sedekahnya. Saya kasih contoh. Salat saja dulu. Ibu-ibu kalau salat bagaimana cara takbir? Ibu-ibu salat, takbiratul ihramnya bagaimana? Coba kasih contoh satu jo, ibu. Coba. Ya. Yang lain? Yang lain? Pertama. Yang kedua, pada waktu sujud, bagaimana caranya ibu-ibu punya tangan? Ya, mana lagi bisa contoh? Bikin contoh sekali. Letakkan tangan di ini, tidak apa-apa. Ya. Saya perhatikan takbiratul ihram ada 7 macam. Cara sujud ada 4 macam. Kenapa begitu banyak Ustadz? Karena masing-masing tahu sujud tapi tidak paham bagaimana cara sujud. Tahu takbiratul ihram tapi tidak paham bagaimana cara takbiratul ihram. Ibu wanita kalau takbiratul ihram, yang pertama suaranya itu hanya terdengar oleh dirinya, tidak terdengar oleh yang lain. Itu bedanya takbiratul ihram wanita. Kedua, mengangkat tangannya ini tidak boleh dibuka. Perhatikan. Ini rapat. Allahu Akbar. Kalau laki-laki, Allahu Akbar. Kalau perempuan, Allah, ini tutup. Ini tutup. Bagaimana cara ibu meletakkan tangan di dada? Alhamdulillah saya lihat
semua salah. Kenapa semua salah? Cara takbiratul ihramnya pertama tadi, yang kedua cara meletakkan tangan. Ini ibu, dua jari ini ibu yang kanan, perhatikan. Dua jari ini. Begini Nabi kalau salat. Ya, kalau laki-laki ya, Allahu Akbar. Perempuan, Allahu Akbar. Ini dua jari ini, ya, ini di atas pusar. Ini dua jari ini letakkan di sini. Begini caranya ibu. Yang tiga ini menggenggam, yang dua di atas. Itulah cara sedekap namanya. Yang ibu-ibu biasa bikin bagaimana? Loku. Ibu-ibu biasa baking loku, karena biasa loku itu pedoi. Sepaham bu? Dua jari. Itulah cara Nabi meletakkan tangan di atas tangan kiri. Nah, inilah kita bermajlis taklim. Tahu cara takbiratul ihram, tahu cara mengangkat tangan, rukuk dan sujud, tapi belum tentu kita paham bagaimana yang sebenarnya. Bisa dipahami ini? Oke? Jadi bermajlis taklim sekali lagi bukan untuk kita menjadi orang pintar, tapi untuk menjadi orang yang faham dan tahu apa yang mesti dia lakukan dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan sehari-hari. Oke? Bisa dipaham, Bu? Nah, sekarang kita masuk 5 menit ke depan. Ya. Kebiasaan kita selalu mengatakan insya Allah. Ibu, itu ulama katakan sudah masuk kategori sumpah. Sudah sama dengan sumpah. Mari kita lihat. Apa itu sumpah? Sumpah disebut dengan al-aiman atau al-yamin. Apa itu al-aiman? Aiman itu artinya kanan-kanan. Tangan kanan-kanan. Kalau bentuk tunggalnya al-yamin yang artinya tangan kanan. Kenapa dari kata itu lahir makna sumpah? Karena orang kalau bersumpah biasanya dengan tangan kanan. Wallahi. Kalau sumpah jabatan bagaimana? Begini tak? Tangan kanan. Karena orang suka bersumpah dengan menggerakkan tangan kanan, maka sumpah itu diartikan dengan al-yamin yang artinya kanan. Ada juga makna lain seperti contoh al-qasam. Qasam juga artinya sumpah. Itu dari segi bahasa. Kemudian macam-macam sumpah. Perhatikan ini. Ada disebut dengan sumpah al-laghwu, sumpah baku sedu, sumpah gurauan. Dia kasihan ya, demi Allah kasihan, padahal baku sedu. Itu bentuk pertama. Yang kedua disebut dengan sumpah mun'akadah, sumpah yang benar. Yang ketiga disebut dengan sumpah gamus, sumpah palsu. Sumpah palsu. Contoh, demi Allah, bulan di muka kita ganti itu doi. Demi Allah, bulan depan kita ganti itu doi. Tapi di hatinya mengatakan kalau ada. Ada begitu? Pasti ada. Hatinya dengan ucapannya mengingkari apa yang dia ucapkan. Itu namanya sumpah palsu. Bisa dipahami, Bu? Masing-masing ada hukumannya. Ustaz, apa-apa kok. Asik kok dia tidak mau cuma soal agama. Oke. Katakan seperti itu. Tapi ibu ingat, keseringan-keseringan itu bisa saja pahala salatnya, pahala majlisnya setelah ditimbang dengan dosa sumpah masih lebih berat dosa sumpah. Berarti salatnya tidak membuat dia mendapatkan rahmat Allah, majlisnya tidak mendapatkan inayah Allah. Berarti sumpahnya jauh lebih berat daripada ibadahnya. Kan semua akan diukur, ditakar oleh Allah di hari akhirat kelak nanti.
Yang pertama sumpah gurauan, baku sedu. Yang kedua sumpah munakadah, sumpah sah. Yang ketiga sumpah palsu. Nah, mari kita lihat seperti apakah yang dimaksud dengan sumpah baku sedu. Demi Allah, seperti tadi, kita mau lihat pengana. Yang penting ana lihat apa kita nih hari. Tapi di hati dia dan kita semua pindah kok minggu depan. Berarti sumpah apa namanya itu? Sumpah dusta. Hukumannya Allah mengatakan sumpah yang palsu seperti itu dikatakan dalam ayat Quran. Ini ayat Quran mengatakan, dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya dan kamu rasakan akan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah serta bagimu azab Allah yang besar. Quran surah An-Nahl ayat 94. Quran surah An-Nahl ayat 94. Bagimu kau akan melarat dalam hidupmu. Apa yang kau usahakan Allah cabut berkahnya, dan apa yang kau niatkan Allah tidak akan pernah mau mendengar lagi. Karena engkau, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Oke, wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa annal fujura yahdi ilan nar wa annar rajulu la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan sesungguhnya berkata benar itu mengarah kepada kebaikan, dan ingat sesuatu yang mengarah kepada kebaikan, kata Nabi, itu akan mengarah kepada syurganya Allah. Sesungguhnya seseorang yang selalu berkata benar, 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 maka suatu saat Allah akan catat di sisi Allah, kata Nabi, dia adalah orang yang benar. Tapi sebaliknya, kata Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, orang yang mengucapkan kalimat-kalimat dusta itu mengarah kepada dosa, dan dosa mengantarkan kepada api neraka jahanam. Ingat, kata Nabi, orang yang terbiasa dengan berdusta, maka dia akan dicap oleh Allah sebagai pendusta yang hidup di muka bumi. Terus kan gampang-gampang tuh. Kalau memang orang belum mampu, orang belum ada kesiapan, pikirkan bagus-bagus dulu. Kalau sudah yakin insya Allah bisa dilaksanakan, maka katakanlah apa yang Anda ingin katakan sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat ibu, tidak ada yang pasti di muka bumi ini. Maka setiap orang muslim harus mengucapkan segala sesuatu itu dengan kata insya Allah. Tapi insya Allahnya itu di hatinya berkata, semoga Allah mudahkan kemampuanku untuk membalas kebaikannya. Itu yang dimaksud dengan sumpah yang benar. Betul tidak? Yang paling banyak bersumpah siapa? Maitua atau Paitua? Yang paling banyak bersumpah kalau di rumah, Maitua atau Paitua? Kalau Maitua contohnya yang bagaimana? Biar masih ada dia bilang so habis. Jangan lihat so habis. Sunya tidak ada. Entah itu baras, entah itu doi, entah itu apa. Ustaz masih mau bilang deh ini barang cuma sedikit, baras kurang setengah liter. Itu kan sama dengan so habis. Ibu, dari kecil teranjak-anjak, dewasa terbawa-bawa. Mulai dari yang kecil kalau sudah biasa, yang besar tidak khawatir. Jadi, coba lihat sekurang setengah liter, itu yang benar. Coba lihat sekurang 2000 per tepedoi, itu yang benar. Ini ada 200, dia bilang so habis. Kalau Pak Tua bilang, itu kan 200, karena mau rekening 200, dia rampa-rampa habis.
Kadang-kadang rumah tangga sering terjadi pertikaian seperti itu hanya karena menyepelekan hal-hal yang orang anggap so biasa. Bisa dipaham? Jadi kadang-kadang kasih sayang suami ada, tapi kepercayaannya hilang. Laki sayang petoran, suami sayang petoran, tapi so hilang kepercayaan. Jadi orang dan dia itu jadi suami istri hanya karena apa? Hanya karena kasih sayang, tapi kepercayaan sudah tidak ada. Ya, kata ibu, tapi boleh diperbaiki Pak Ustadz. Itulah majelis taklim. Kita belajar untuk tahu apa yang akan kita lakukan. Oh, ternyata kita ini sebanyak salah papai tua. Ya enggak apa-apa, buang tuh gengsi. Pulang ke rumah, Sadiki. Pak, minta maaf banyak kasihan kita. Kita baru tahu kalau selama ini kita salah. Ya kan? Itu itu sayang akan bertambah. Itu kepercayaan mungkin suatu kala akan kembali lagi. Begitu. Jadi belajar majlis taklim bukan untuk pintar ibu. Belajar majlis taklim untuk tahu apa yang harus kita buat. Oke? Saya dipaham? Kemudian Ustadz, kalau orang tidak bisa penuhi itu sumpah. Orang sumpah sumpah. Ibu-ibu ada kafarat, ada denda. Denda oleh agama. Apa itu? Harus memberi makan orang fakir 10 orang. Kafarat sumpah namanya. Orang fakir, bukan tamang. Cari orang fakir, kasih makan 10 orang. Itu menebus sumpah yang tidak terpenuh. Sama dengan orang berkata, insya Allah kita mau hadir. Tapi kalau niat orang mau hadir, ternyata tiba waktunya tidak bisa hadir, itu tidak apa-apa. Tapi ketika orang ucapkan insya Allah untuk menghindar, ada kan orang menghindar toh? Daripada mau bilang nyanda, lebih baik bilang insya Allah aja. Biar nanti akan datangnya nak usah pergi. Ada begitu toh? Nah itu masuk kategori sumpah. Bahwa Anda sudah bersumpah, berjanji bahwa Anda akan hadir penuhi. Jadi paham Bu? Oke, ada pertanyaan? Ada? Silakan. Boleh tanya yang lain. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tidak tahu, apa boleh buat? Dapat lihat sotaku semua ini muka-muka ini. Paling-paling ibu-ibu bilang, baru perdana ini. Pun lama dia menjadi tuan pembina ini, semua banyak ini orang ini. Tanya Bu, selagi itu yang berkaitan dengan apa yang menjadi hari-hari. Tidak usah tanya-tanya yang tinggi-tinggi. Silakan Bu, kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah kita punya teman, tapi non muslim, orang yang muslim, buat di apa muslim kita bertemu dengan Ustaz. Terus dia menyanyikan makanan. Kita tahu kan itu Pak Ustaz? Kita tahu kan Ustaz? Nah, bagaimana cara kita untuk menghormati dan supaya mereka di atas itu tidak menghormati itu Ustaz? Karena kita tahu tidak halal tapi tidak tahu dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jawaban pertama. Kalau tahu seperti itu, kenapa hadir? Karena undangan. Sekarang niatnya menghadiri undangan apa? Menghormati undangan atau menghindari sajian. Menghormati undangan.
Innamal a'mal binniyat. Segala sesuatu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau Anda ingin menghormati undangan, maka tidak usah hormat makanannya. Katakan saja, minta maaf, saya tidak bisa makan atau saya belum bisa makan. Tanpa harus berdusta. Ketika ditanya, "Torang semua masa ini begini, ini kok halal apa semua?" Ya, halal bagi orang-orang Islam itu ada standarnya. Saya pernah ceramah satu saat di daerah Pemkot ya. Kebetulan waktu itu buka puasa bersama. Di situ saya jelaskan makanan halal dan makanan nasional. Saya katakan makanan nasional belum tentu halal, tapi makanan Islami sudah pasti halal. Yang non Muslim lihat begini, yang bagaimana ini? Ibu, Pak, maaf, ayam itu haram bagi orang Islam. Kambing haram, sapi haram. Jadi bukan hanya babi, bukan hanya anjing dan sebagainya. Ayam dan kambing pun haram bagi orang Islam. Kenapa begitu? Bila tidak disembelih dengan nama Allah. Jadi haram tidak? Atau disembelih dengan nama Allah, tapi yang sembelih bukan Muslim. Haram. Nah, itu yang saya maksud pada waktu ceramah itu. Saya katakan bahwa makanan Islami sudah pasti makanan nasional, tapi makanan nasional belum tentu Islam. Jadi orang itu harus jujur menyampaikan orang punya akidah, orang punya syariat, tanpa harus menambah-nambah dan mempoles-poles menjadi indah. Apa adanya orang sampaikan. Setelah saya jelaskan seperti itu, alhamdulillah dari golongan mereka berkata, "Pak Ustadz, selama ini orang memang sangka orang Islam itu sombong, makan puji. Orang semua ternyata ketuk begitu dia punya persoalan." Berikutnya apa? So tidak ada lagi. Pokoknya mulai dari leper sampai dia punya isi orang Islam yang siapkan. Bagus kan? Jadi jangan baku jaga perasaan. Ibu mau jaga perasaan itu undangan, tapi tidak mau menjelaskan apa yang membuat sampai orang tidak bisa makan walaupun itu hanya ayam. Tidak ada makanan yang ditakutkan. Jelaskanlah orang kok begini Bu. Ini kan ayam itu orang tidak tahu siapa yang potong. Ya, kecuali ikan. Itu pun ada masalah. Ikannya walaupun tidak disembelih, karena ikan tidak disembelih ya. Pastinya ada orang beli ikan hidup, ikan mati semua. Tapi DP balanga. Ada masalah. Jelaskan apa adanya. Orang seperti itu. Orang itu tidak tersinggung, tapi dia akan paham. Oh iya, itu yang dengan toleransi. Saya dipaham Bu? Oke, silakan. Boleh. Ini terkait dengan dikatakan bahwa kan kemudian saya kalau saya menjelaskan berarti kita akan dari apa yang dia bilang dan ini beberapa yang berbeda ini ada yang itu bagaimana kalau yang itu manusia. Pinjam, mau pinjam doi, pinjam apa namanya pinjam? Apa bedanya pinjam dan minta? Apa perbedaan pinjam dan minta? Tapi yang orang jaga backing? Yang orang backing terputar. Ya. Kalau pinjam mesti kembalikan. Kalau minta tidak kembalikan. Tapi yang terjadi sebagian sama tuh pinjam dengan minta. Itu jadi masalah. Karena bahasa yang orang pakai pertama kali kepada orang yang orang mintai adalah pinjam. Makanya orang bertanya bilang begini, kita kan nak kasih pangana. Mana kalau bilang kita mau pinjam? Dari bahasa. Siapa ini Bu? Ini dulu kita tahu. Yang kedua, bagaimana kalau saya meminjam kepada yang non Muslim?
Mau muslim, mau non muslim, namanya pinjam ganti. Nabi pernah juga meminjam sesuatu kepada orang Yahudi, menggadaikan, Nabi mengembalikan. Jadi dalam interaksi muamalah, interaksi sosial, orang tidak melihat agama lagi, tapi saling menolong. Terus Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita mau ganti tapi belum mampu? Nah, iya toh? Ibu, perhatikan apa yang Nabi katakan. Man akhadha amwalan nas fala yarudduha atlafah Allah. Barang siapa yang meminjam harta seseorang dan tidak ada keinginan untuk mengembalikan, Allah akan binasakan dia di hari kiamat nanti. Oke? Tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang meminjam sesuatu dari manusia tapi dia ada niat untuk mengembalikan, hanya rezekinya belum Allah takdirkan, maka di hari akhirat kelak nanti Allah yang ambil alih utang itu. Niat ibu yang jadi masalah, niat, bukan soal kasih pulang dan nyanda. Itu rezeki kan orang tidak bisa tahu mau dapat lebih apa kurang. Kita sudah janji pada dia bulan depan, ternyata bulan depan itu rezeki sudah mencari begitu rupa tetap belum bisa terpenuhi. Maka ada niat untuk mengembalikan, maka kita datang kepadanya dengan sesuai waktu yang Tuhan katakan. Saya berkata, minta maaf banyak, saya ini kasihan baru ada begini, belum dan sebagainya. Semua bisa diatur. Yang tidak boleh baku atur itu kalau pinjam parentenir. Itu sudah ada baku atur itu. Habis kalau mau habis. Karena rentenir yang pertama mereka hilangkan adalah kasih sayang. Yang kedua, rentenir akan menghilangkan namanya belas kasih. Karena mereka hanya memikirkan untung dan untung dan untung, walaupun Anda harus menderita karenanya. Itu kalau pinjam kepada rentenir. So di mana ada rentenir mau rugi? Ini tidak dapat kesimpulan doi, perabot dia angka. Betul tidak? Ini ada perabot mau angka, apa itu dia bawa. Ada begitu. Jadi itu Bu. Jadi itu jawabannya ya. Jadi tergantung niat yang Allah berikan kesempatan. Yang penting ada niat. Demikian. Silakan, masih satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Pertanyaan ibu, bagaimana kalau sholat subuh ada kunut, tapi biasanya imam atau pernah satu saat imam baca Allahumma hdini, bukan Allahumma hdina. Kalau Allahumma hdini berarti saya, Allahumma hdina berarti kan ibu. Dia menggunakan kata saya dan kata kami, yang penting ibu aminkan. Saya kasih contoh. Imam baca saya, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hambamu, berilah aku hidayahmu sebagaimana hidayah yang pernah kau berikan kepada orang-orang yang kau kehendaki. Ibu ucapkan amin, berarti saya juga sama. Jadi jangan gara-gara begitu sejak sampai subuh di masjid, gara-gara DP imam Allahumma hdini terus. Kecuali ibu tidak aminkan, baru itu Allahumma hdini hanya untuk dia. Jadi amin itu menunjukkan bukan cuma kau, saya juga. Jadi kalau imam baca Rabbi ghfirli wa liwalidayya, ibu aminkan amin, berarti bukan cuma nganat orang tua, kita orang tua lagi.